Demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iva Miftahur Rahmah, UPT SMPN 1 Wonodadi, PGP Angkatan 9, bersama Ibu Ulfiah Falufi sebagai fasilitator dan Ibu Endah Dwi Wahyuni sebagai pengajar praktik. Dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ide atau gagasan yang sesuai dengan pemikiran KHD adalah 1. Pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran ini dimaknai dengan anak dapat memenuhi kebutuhan dalam mendapatkan pendidikan pembelajaran yang berpusat pada anak. Guru berupaya memfasilitasi seluruh aspek perkembangan anak secara maksimal dengan menekankan pada perkembangan dan individualisasi pengalaman pembelajaran melalui kegiatan yang direncanakan anak. 2. Pendidik menuntun kodrat anak. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, menuntun merujuk pada peran seorang guru atau pendidik dalam membimbing dan membantu peserta didiknya untuk mengembangkan potensi dan kepribadian mereka secara holistik. 3. Trilogi pendidikan. Ingarso Sengtulodo. Ingarso Sengtulodo memiliki arti di depan memberi teladan. Artinya seorang guru dalam mendidik muridnya haruslah memberikan teladan yang baik bagi murid-muridnya, baik ketika mengajar maupun di luar kelas. Ing madya mangun karso. Ing madya mangun karso memiliki arti di tengah membangun keinginan. Berdasarkan hal ini maka dapat disimpulkan bahwasanya seorang guru haruslah mampu untuk memberikan motivasi bagi muridnya. Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani artinya di belakang memberikan dorongan. Maksud dari ungkapan ini bahwasanya sebagai seorang guru kita harus mampu untuk selalu memberikan dorongan ataupun dukungan positif bagi murid kita agar murid merasa nyaman dalam belajar dan tidak terbebani karena belajar. Sehingga ketika seseorang guru mampu untuk selalu memberikan dukungan pada muridnya, maka murid akan merasa senang dalam belajar. Alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran KHD adalah konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan diterapkan pada zaman sekarang ini. Inti dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Pendidikan seperti tata surya selalu bergerak, tidak pernah berhenti, tidak boleh statis atau diam. Mereka tidak pernah berhenti berputar, karena ketika mereka berhenti berputar, maka akan terjadi kehancuran. Begitu juga dengan kebudayaan, bersifat dinamis, tidak boleh statis, perubahan itu kekal. Sebagai pendidik, kita harus menjadi teladan bagi murid serta selalu membangun kekuatan semangat dan motivasi dalam proses pembelajaran dan di belakang memberi dorongan, mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki murid sesuai dengan potensinya, membangun karakter yang positif melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan, selalu memberikan tuntunan dan arahan yang baik dan positif, membuat proses pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan menantang. Hal tersebut tercermin dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan sebagai pendidik kita harus mampu mengejawantahkannya dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran KHD secara konseptual adalah sebagai berikut. Murid harus diberikan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan isi dan irama, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan abad 21. 1. Pembelajaran berpusat pada murid. Mendampingi siswa selama berdiskusi, membuat karya dari bahan yang ada di sekitar, mempresentasikan tugas. 2. Pendidik sebagai penuntun. Kodrat alam, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan sesuai alam mereka. Kodrat zaman, pembelajaran multimedia. 3. Trilogi pendidikan. Memberi teladan hemat listrik, memberi semangat dan motivasi, pendampingan saat bekerja kelompok. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran KHD sesuai dengan konteks kelas dan sekolah.
Tantangan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, menjadi teladan, penyemangat, pendorong untuk murid. Solusi, menguasai keterampilan abad 21, memilih metode belajar yang menyenangkan dalam pembelajaran dan memahami karakter murid serta bermain sambil belajar karena bermain merupakan kodrat anak. Tantangan melaksanakan kegiatan pembiasaan yang benar-benar dilaksanakan, berdampak dan bermakna pada murid. Solusi membutuhkan konsistensi dan komitmen seluruh warga sekolah dalam melaksanakan kegiatan pembiasaan. Tantangan kurangnya keterlibatan orang tua murid untuk ikut menyukseskan program sekolah. Solusi musyawarah dengan komite sekolah dan orang tua murid dalam rangka mendukung program sekolah dan keterlibatan secara aktif orang tua murid untuk dapat menjadi narasumber dalam proses pembelajaran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.